Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Taib, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan pagi kita. Kemarin kita sudah sampai mentalkinkan masalah membasuh wajah dan membasuh kedua tangan. Baik, pada hari ini yang ke-7 halaman 9 ya, dari buku kita ya. Dari buku kita. Baik, ke halaman 9 bagian 7, yaitu mengusap kepala dan kedua telinga. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinga 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepalanya, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepalanya. Kemudian kembali lagi mengusapkan tangannya hingga bagian depan kepalanya. Saya ulangi. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepalanya, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepalanya atau tengkuk. Kemudian kembali lagi mengusapkannya tangannya hingga bagian depan kepalanya. Coba lihat itu ya. Gambar 10. Yang perlu tengok, perhatikan. Ustaz, perhatikan ya. Pertama gini. Ya. Ambil air ya, ambil air. Dah. Lalu gini kan. Gini. Sapukan semuanya dari depan. Terus dari belakang sampai di tengkuk. Sampai tengkuk ya. Setelah itu mundur lagi ya ke depan. Ke depan, ya kan? Baru langsung ke kuping. Nah, itu dia. Lihat gambar itu ya. Depan, gambar 10 dari depan. Terus gambar 11 maju ke tengkuk, 12 udah sampai ke tengkuk, baru dia mundur lagi ke depan, ke depan gitu. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangannya bekas mengusap kepala. Nah, jadi tadi begini kan, lalu ke depan lagi langsung diusap ya telinga. Nah, gini ya. Buat gambarnya. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa ada di tangannya bekas mengusap kepala. Ya, langsung di gini kan. Gini kan. Langsung ya, semuanya dibersihkan. Dalam-dalamnya ini bisa masukkan semuanya. Ya. Ya, jadi orang yang sering berwudu maka tidak ada istilahnya kupingnya ini jorok gitu kan, karena sering dibersihkan. Nah gini, sering dibersihkan ya. Jadi kalau ada seseorang yang kupingnya nggak bersih gitu kan, menempel kotoran ya kan di celah-celah ini, berarti dia selama hari ini berwudunya apa? Gini-gini aja gitu. Enggak ditekan gitu kan, enggak betul ditekankan. Subhanallah ya.
Luar biasa. Sistem wudhu ini ternyata memberikan kita kebersihan dalam anggota pada anggota tubuh kita. Subhanallah. Ya, begitu ya. Kemudian yang ke-8, membasuh kedua kaki, ya. Kemudian membasuh kedua kakinya berikut kedua mata kakinya berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki, ya. Dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian betis, ya. Membasuh kedua kaki berikut kedua mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki. Orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan atau kakinya seluruhnya putus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Paham ya kira-kira ya? Baik. Ya, kita ulangi lagi ya. Tertib atau sifat wudhu yang ke-7 dan yang ke-8, yaitu mengusap kepala dan kedua telinga. Jadi mengusap kepala itu mengusap ya, bukan membasuh, bukan mencuci. Kalau kemarin tangan itu mencuci tangan atau dibasuh. Ya. Basuhlah tanganmu, kedua tanganmu. Itu tangan. Jadi membasuh. Kalau kepala bukan dibasuh. Jadi nggak ada artinya kalau ada orang yang berwudu membasuh kepala. Berarti apa namanya? Itu mandi namanya. Apa namanya? Mandi. Kalau namanya yang membasuh, ya, mengusap, tidak semua air yang sedikit aja, ya, diusap. Beda ya. Kalau tangan dibasuh, berarti airnya banyak. Banyak. Itu dibasuh. Nah, berikutnya ada orang yang kadang berwudu tidak sesuai dengan sunnah Nabi ini. Artinya mereka mengusap kepala enggak seperti yang kita bilang tadi, dari depan lalu ke belakang, ya. Lalu air yang ada tadi bekas mengusap kepala langsung ke kuping, enggak seperti itu. Tapi dia pisahkan. Misal dia mengusap kepala, rambut 3 kali dia buat 3 begitu. Kemudian ambil air yang lain 3 kali. Ya. Ini enggak sesuai dengan tuntunan dalam agama kita. Nah, kita belajar, kita beramal sesuai tuntunan. Nah, coba itu 11 hadisnya Bukhari dan Muslim, itu sahih, muttafaqun alaih. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tadi tersisa bekas mengusap kepala, itu hadis Abu Daud, ya. Jadi kalau yang terpisah 3 kali membasuh rambut, 3, itu nggak ada dalil kita lihat.
Ada dalil. Yang dalilnya apa? Ada di sini, ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu ya. Wamsahu biru'usikum, dan sapuhlah, usaplah kepalamu. Itu ada ayatnya. Itu ayatnya ya. Itu jadi mengusap kepala dan kedua telinga. Mengusap kepala dan kedua telinga. Kita ulangi lagi ya. Mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Ini dilakukan dimulai dari depan kepalanya, lalu kedua tangannya diusapkan juga hingga sampai ke bagian belakang kepala. Ya, maju mundur, ya. Maju, terus mundur lagi, ya. Hingga bagian depan kepalanya, mundur lagi, ya kan? Setelah itu kemudian masuk lagi kepada mengusap kedua telinganya. Langsung aja, mudah. Sebenarnya mudah. Mudah nggak? Mudah seperti itu. Majukan, mundurkan, langsung selesai. Coba kalau yang tadi 3 kali rambutnya, 3 kali. Nah, itu kan lama itu. Ada yang mudah, cari yang susah. Ya, ada yang mudah, simple, ya kan? Nggak banyak kerjaan, hemat waktu, hemat air. Jadi intinya sebenarnya berwudu ini kita bagaimana tidak boros dalam menggunakan air. Karena nyatanya syaitan sangat suka pada orang yang berwudu. Artinya apa? Boros dalam memakai air. Setan suka itu. Setan suka mengganggu orang yang seperti itu. Dipengaruhinya untuk berbuat boros air, melimpah-limpah air itu. Padahal 1 gayung, kalau Nabi itu 1 ini wudunya, begini. Inilah air dalam ini, ya. Dalam ini ada air. 1 inilah Nabi berwudu, ya kan? Bayangkan gimana itu? Kalau kita nggak 1 ember berwudu nggak cukup, nggak puas. Kesalahan besar, ya. Makanya nggak harus macam orang mandi, itu yang salah, yang keliru, ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya ulang-ulang lagi ya video ini, perhatikan baik, supaya kalian betul-betul bisa memahami bagaimana cara berwudu yang betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu. Baik, yang terakhir ya, biar kita habiskan, membaca doa. Nah, setelah selesai wudu membaca doa. Doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang terakhir ya, yang 10, wudu secara tertib. Orang yang berwudu wajib membasuh anggota-anggota wudunya secara berurutan, tertib dan berturut-turut. Ya, jangan sampai menunda-nunda membasuh satu anggota wudu hingga anggota wudu yang sudah dibasuh sebelumnya mengering. Jadi yang ke-10 ini adalah kita nggak boleh melompat-lompat. Misalnya dia basuh kaki dulu, baru kepala, baru muka. Itu nggak berurutan. Seharusnya apa? Wajah dulu, tangan, kepala, dan kaki. Itu berurutan.
Kalau selang-seling itu nggak sah, ya. Atau sempat mengering itu juga nggak sah. Yang ke-11, mengeringkan dengan handuk. Dibolehkan mengeringkan anggota-anggota wudhu dengan handuk yang lainnya setelah wudhunya selesai. Boleh, ya. Jadi mungkin supaya jangan cepat basah lobehnya, pecinya, maka boleh dikeringkan bekas wudhu tadi dengan handuk. Itu nggak masalah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan sunnah wudhu. Baik, nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.